Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berangkat ke Baruga untuk melaksanakan pembelajaran luring untuk klaster Baruga. Oke. Aduh. Tunggu lagi. Yang kopi. Oke, sudah. Siapa ini? Hah? Jangi? Oh iya. Tuh. Macet? Iya. Foto kamar itu yang motor pakai tabular itu. Oh, nanti. Mau lihat DP model kalau bagaimana kalau gagal. Disobeking macam ini. Dia pas-pasang akan lagi ini di belakang. Apa dia nama ini? Box. Iya. Oh ya kalau gagal boleh mau diaplikasikan di sini itu. Oh iya, nanti kalau saya pulang kalau ada datang ke rumah. Karena kebetulan kemarin itu memang terjun bebas. Kalau cuma terjun di batu-batu paling sok pecah-pecah bodi motor ini. Iya. Aidan ke muka rumah situ. Dia punya itu pipa anu ini, pipa besi air ini dia kita pakai ini. Iya, tahu. Tapi yang awal Yes. dia ada bikin dalas sendiri. Oh iya, dia punya itu dia bikin sendiri. Cuma waktu bapak pasang dia so ganti stang Tiger. Stang Tiger baru DP kepala pakai kepalanya KLX. DP lampu batok. Terus tahu buka itu, baru dia so kasih naik 6 cm DP muka. Coba sulingan. Iya. Masalahnya kalau kayak baru ini speedometer lampu-lampu semua di Tidak. DP speeder tetap masih ada. Masih lengkap, cuma yang di depan itu yang DP lampu yang dia diganti dengan lampunya ini, batoknya KLX. Yang Kawasaki. cari bat Corsa itu setengah mati sekali di kota. Corsa? Iya. Banyak. Cross X. Oh. Yang gigi. Bagi yang bagi pasar. Ada berapa dia cuma yang ukuran 90/100 per 18 21. Baru ada juga PLX punya itu yang PLX 16. Jarang mau ada ukuran yang ini PLX 17 yang 80/100. 90/100 mau habis habis 4 berkolong nih mau kasih robek-robek. Iya, besar ya.
kalau macam MX Mio boleh dia pakai berat. Yang motor itu lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Diharapkan adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita di tengah-tengah pandemi corona. Ingat 3M, tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan cuci tangan. Sebelum di sini sebelum ke belajarnya sudah cuci tangan semua? Sudah. Jadi Pak Guru tidak pakai masker karena Pak Guru sementara menjelaskan. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik adik sekalian, adik-adik pernah melihat tidak pada waktu siang hari pernah melihat ke atas langit? Pernah. Ada yang pernah lihat langit? Tidak, sudah pernah lihat semua kan? Ya. Oke. Apa kalau malam siang hari ya? Apa yang adik-adik lihat pada waktu siang hari? Matahari. Matahari. Oke. Apalagi yang bisa dilihat di atas langit ketika siang hari? Awan. Awan. Oke. Kalau malam hari, pernah melihat malam hari? Ya. Apa yang adik-adik lihat pada malam hari? Bintang. Bintang. Bulan. Bulan. Oke. Yang seperti kan bisa dilihat mata. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik tahu bintang dan bulan serta matahari itu apakah memang tercipta langsung seperti itu atau ada prosesnya? Prosesnya ya. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana adik-adik nanti mengetahui proses terbentuknya tata surya. Ya. Nanti adik-adik akan mempelajari teori-teori terbentuknya tata surya. Manfaatnya yang bisa adik-adik peroleh dari materi ini adalah adik-adik bisa paham, oh ternyata bumi yang adik tinggali sekarang ini itu terbentuk dari ini dan ini. Ini yang mencetuskan dia ini. Jadi manfaatnya luar biasa sekali. Adik-adik nanti ujung-ujungnya akan kembali kepada kebesaran Tuhan. Karena yang menciptakan semua alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti adik-adik akan mampu mengetahui ternyata di dalam sistem tata surya itu bukan hanya ada bumi saja. Mungkin di SMP sudah belajar ya, apa-apa yang ada di planet kita, sistem tata surya kita. Merkurius, ada lagi Venus, Mars, dan yang lain-lain. Baik adik-adik sekalian, untuk mengetahui secara detail tentang teori terbentuknya tata surya tersebut, nah sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan rancangan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah Pak Guru menyampaikan materi, kalian memaparkan beberapa teori-teori, nanti akan ada nanti penilaian. Penilaiannya nanti itu akan lewat LKS ini yang akan Pak Guru bagikan. Baik adik-adik sekalian, silakan adik-adik menyimak video berikut ya. Ini salah satu teori terbentuknya, asal mula terbentuknya Jagat Raya. Ini contoh yang pertama.
Nanti kita akan pelajari lebih detail materinya. Nanti adik-adik silahkan simak dulu video-videonya. Itu contoh ilustrasi bagaimana tadi salah satu contoh teori terbentuknya tata surya. Nah, bagaimana teorinya sebenarnya? Mari kita saksikan materinya. Ya. Jadi tata surya itu terbentuk oleh beberapa teori. Jadi ini teori ya, hanya sebatas teori. Kebenarannya kita semua tidak tahu. Kita hanya bisa berteori saja. Oke, ada teori yang pertama, namanya teori nebula. Oke. Teori nebula ini dicetuskan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon Laplace. Oke. Bisa lihat di sini gambarnya. Jadi yang pertama ada namanya nebula. Nebula itu gas. Ya. Gas dan debu sebagian besar menjadi matahari. Membentuk matahari, planet-planet yang masih berpijar, matahari berputar pada porosnya, planet-planet terbentuk beserta atmosfernya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nih. Dari massa kemudian mengalami pendinginan, ini nebulanya sangat terbentuk. Terbentuk berputar mengelilingi, intinya itu jadi matahari, kemudian jadilah sistem sistem tata surya, solar system. Ini teori yang pertama, namanya teori nebula. Nebula itu kabut. Jadi dia planet-planetnya itu berasal dari kabut yang berputar lama-lama jadi padat, kemudian jadi planet. Jatuh. Yang berikut, nah ini hampir sama dengan yang ada di video tadi. Ya, ini namanya teori planetasimal. Di teori ini dicetuskan oleh Thomas James Chamberlain. Bisa dibaca sendiri kan, disimak, dibaca bagaimana teorinya. Teori planetasimal ini juga biasa disebut dengan teori ledakan bintang. Ya. Jadi ada salah satu bintang yang meledak, kemudian hasil ledakannya itu kemudian membeku menjadi planet-planet tadi. Nah, jadi yang satu yang tidak meledak itu tetap jadi matahari nantinya. Yang meledak ini jadi planet-planet yang menjadi sistem tata surya. Yang berikut. Nah, teori pasang surut. Ini teori pasang surut sendiri terbentuk dari gas yang mendingin. Jadi inti matahari ini tertarik, ada pasang, kemudian jadi seperti ini. Yang berikut. Nah, teori bintang kembar. Teori bintang kembar atau ledakan bintang. Nah, ini bintang kembar. Jadi ada dua buah bintang, ukurannya sama. Kemudian salah satu bintang sebelahnya ini meledak. Kemudian setelah meledak, ledakannya ini akan menjadi planet-planet. Jadi ada sana Arcturus, Venus, Bumi. Bisa dilihat ya, mana kira-kira yang Bumi? Yang ini. Iya, ya. Tuh. Mana planet yang paling besar?
Apa namanya? Planet yang paling besar apa? Merkurius yang mana? Ya, Merkurius yang paling dekat dengan matahari. Yang paling besar? Giant planet, planet raksasa. Ini nih. Ada yang sering naik motor? Ya. Motor apa itu? Yamaha? Apa namanya? Iya. Jupiter. Iya, itu. Ini namanya Jupiter. Kalau malam hari kita di bumi, malam hari kalian lihat apa? Selain bintang? Bulan. Ada berapa bulan yang kalian lihat malam hari? 1. Cuma 1. Kalau Anda bisa jalan-jalan ke Jupiter, malam hari Anda bisa lihat 16 bulan. Iya. Karena Jupiter punya 16 bulan. Tetangganya bumi, Mars, planet yang digadang-gadang katanya bisa ditempati, ya kan? Di Mars ternyata ada 2 bulan, ya. Namanya Phobos dan Deimos. Jadi kalau malam hari itu 2 bulan bisa kelihatan. Nanti kalau ada yang bingung bagaimana? Ternyata di bumi berapa kali revolusinya bumi? Rotasinya bumi berapa lama rotasinya? Rotasi itu apa? Perputaran bumi pada porosnya. Berapa lama waktu yang digunakan bumi untuk berputar? Nah, bumi berputar mengelilingi porosnya sehari semalam. Berapa jam? 24 jam. 24 jam. Itu namanya rotasi. Kalau dia mengelilingi ini matahari, itu baru 1 tahun. Berapa hari? 360 berapa? 365 hari. Oke. Dan banyak karakteristik yang bisa kita bahas di sini. Nanti ternyata bumi kita ini hanya kecil, masih ada yang lebih besar lagi. Lanjut dulu ya. Yang berikut protoplanet. Nah ini protoplanet materinya. Awan, hampir sama dengan awan debu tadi. Cuma jadi sistem sorry ya. Baik, itu teori kita hari ini. Sudah dicermati tadi? Oke. Sekarang yang menjadi tugas adik-adik adalah kita akan mencoba mengilustrasikan teori tersebut secara sederhana supaya adik-adik bisa dipahami lebih detail. Sebenarnya teori itu seperti apa sih? Ini kan tadi kalau kita ilustrasikan seperti apa? Nah, kita butuh media sederhana. Ya, jadi di depan rumah kalian kan ada batu, yang ada batu kan? Nah, nanti di luar adik-adik tetap jaga jarak ya. Adik-adik di luar silakan kumpulkan ini karena cuma 5 orang, Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok saja. Nah, ini berpasangan, 1 kelompok, ini 1 kelompok, ya tunggal ya sendiri ya. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok kumpulkan 2 batu yang agak besar dan 8 batu yang agak kecil. Oke, paham ini? Oke, baik. Waktu kita silakan untuk boleh 5 menit ya atau 10 menit, silakan kumpulkan batu di pekarangan rumah. Baik. Dua. Kalau misalnya bisa mengambil yang kan ukuran planet kan tidak sama semua tuh. Misalkan kalau misalnya ada yang bisa mengilustrasikan dari yang kecil, kan tadi kan yang Jupiter yang paling besar tuh. Ya. Tapi jangan sampai ukurannya melebihi ukuran matahari. Karena matahari yang paling besar kan. Nah, jadi dia harus usahakan jangan lebih besar dari matahari. Dan nanti sebutkan saja nanti ini namanya Jupiter. Akurat teori yang bintang yang dua ini, yang bintang kembar. Kan Pak Urat bisa kenapa bintang satu itu yang beda hal itu tidak. Jadi bintang itu punya umur. Sama Allah. Ada namanya bintang yang mati.
mati, kemudian bisa masuk ke dalam black hole, namanya lubang hitam. Ketika masuk benda di situ sudah hilang. Nah, jadi matahari itu punya karena inti matahari itu ada heliumnya, sehingga dia panas, bisa meledak. Karena kandungan material yang ada di matahari tersebut, ada reaksi di dalamnya, jadi dia meledak. Sudah ada batunya masing-masing? Sudah. Ya. Ya, baik. Nah, Pak Guru akan bagikan LKS-nya. Jadi ini nanti adik-adik ada di sini ada teori, kemudian ada tokohnya. Nanti adik-adik bisa membaca lagi dulu ya. Mana mbaknya? Mana presentasi? Baik. Ini masih ada kan? Oh, ini ada berapa? Boleh. Nih, siapa yang butuh lagi? Ini ada banyak. Ternyata buat sudah pas. Ya, sudah. Ada. Oke, sip. Oke, jadi dibaca di situ. Adik-adik bisa menggunakan literatur lain selain dari buku catatanmu, bisa menggunakan internet ya. Boleh jaringannya, bisa menggunakan internet. Kalau tidak boleh ya ada materinya yang kalian sudah catat kemarin. Di situ adalah menjodohkan ya. Jadi nanti adik-adik sesuaikan antara isi teori dengan tokohnya. Kan tadi sudah disampaikan di materinya. Kalau misalnya ada yang minta Pak Guru ditampilkan kembali itu materinya, boleh ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok silahkan pilih teori yang ingin diilustrasikan. Misalnya kelompoknya Laila kan cuma sendiri ya, dirahmati. Misalnya dia pilih pasang surut, jadi itu diilustrasikan lewat batu itu. Nah, kalau bingung bertanya. Oke, silakan ilustrasikan, buat dulu contoh ilustrasinya. Setelah itu silakan menjodohkan. Pilih dulu teori apa yang kalian ingin presentasikan. Sudah ada yang memilih? Iya. Saya mengenai teori hipotesis ledakan bintang. Oke, ledakan bintang. Bagus. Teori Laila punya ledakan bintang. Kemudian ini kelompoknya Rahmatia sudah dapat. Ini apa? Pak Guru lagi berpikir dulu. Yang sama dipikir. Apa? Wah, Hipotesis Planetasimal. Oke, good. Jadi ini ledakan bintang ya. Ini planetasimal. Kemudian ini hipotetis pasang surut gas. pasang surut. Oke, silakan. Dijodohkan dulu. Silakan dijodohkan. Artinya pasangkan itu dengan tokohnya. Setelah itu Anda ilustrasikan teori yang Anda pilih tadi. Ya. Ilustrasikan di situ. Nah, kalau yang sudah, angkat tangan, siap untuk presentasikan itu. Oke, silakan. Iya, di situ untuk menjodohkannya, tulis saya di situ kan sudah ada A, B, C, toh. Jadi tulis saya nomor 1 A misalnya kalau memang pasangannya A. Tapi kayaknya bukan ya? Bukan. Jadi pasangkan dengan benar. Ya. Jadi jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut semakin lama menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari. Bagian kabut di sekitarnya menjadi planet-planet kecil dan satelit. Oke, ini tadi pernah kita bahas pertama kali tadi. Oke.
Ya, silakan lanjutkan. Nak. Ya, kalau ada yang bertanya silakan. Jadi, ya. Terus nah, ada dua ada ya. Ya. Jadi ada dua bintang tuh. Nanti ada dua bintang kan? Salah satunya meledak. Nah ini sudah tadi kan. Nanti ilustrasi kurang diilustrasikan nanti Pak. Nah, sebenarnya kalau mau menarik itu mau menarik nanti kalau misalnya sudah ini kan bisa diilustrasikan di belakang kertasmu yang putih itu kan. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada dua bintang, kan? Nanti kalau misalnya ini sudah tidak ada lagi kan, masanya sudah tertarik, silakan boleh digambar orbitnya. Orbit kan seperti ini kan? Nah, ini orbitnya ada 9, ya kan? Jadi nanti setelah terjadi ini khusus untuk pasang surut tadi terjadi pasang pada matahari sehingga menarik ininya semua ada berapa 8 ya contoh terjadi pasang ini kan ada bintang yang lewat kemudian terjadi pasang pada bintang yang ini nanti kan silakan ditempatkan di orbitnya masing-masing supaya kelihatan bahwa itu adalah sistem tata surya. Paham? Ya. Oke, silakan lanjutkan. Ini kan ilustrasinya ledakan bintang bahwa ada 2 bintang. Kalau nanti ini sudah meledak, ini kan hasil ini kan ibaratnya seperti ini, cuma 2 kan. Kalau dia sudah meledak, ini kan sudah tidak ada lagi, karena dia sudah jadi partikel-partikel kecil yang jadi planet. Jadi ini kemudian tertarik oleh gravitasinya matahari ini, bintang yang ini. Kemudian dia menjadi planet-planet. Dia mengelilingi bintang ini. Jadi ini sudah hancur tadi kan, sudah meledak. Oke. Kalian sudah selesai? Ya. KPD-nya sudah? Ya. Sudah. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan perwakilannya mempresentasikan sambil mengilustrasikan ya. Sambil adik-adik mengilustrasikan teori yang sudah dipilih tadi. Jadi kelompoknya ini tadi pilih pasang surut ya. Kelompoknya Rahmatia pilih planetasimal. Kelompoknya si Laila pilih bintang ledakan bintang. Oke, siapa yang mulai pertama kali silakan. Semayat Pak. Oke, silakan. Baik. Guru bilang kan ini Siapa? sama mal. Ayo, pilih saja dimulai. Ayo. Sini. Kan kasih dari sini. Nah ini kan ada backing burung sama beras. Ini yang duluan. Oke, sambil mempersiapkan diri, dimulai dari kelompoknya Rahmatia dengan Elsa. Silakan Elsa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok yaitu dari teori planetasimal. Menurut kami, teori planetasimal bahwa dalam kabut terdapat material pada yang berhamburan yang dinamakan planetasimal, tenda pada kimia yang kemudian saling tarik menarik di antara sesamanya. Karena gaya tarik masing-masing mengamalkan terbentuknya gumpalan yang besar dinamakan planet. Oke, silakan bisa diilustrasikan. Tinggal dibaca itu. Ini contoh
Saling tarik. Dia saling Ya, tarik oke. menarik. Menarik. Oke. Kemudian Kemudian menjadi apa? menjadi Sistem sistem tata surya. Oke. Jadi itu ada planet-planetnya ya. Jadi ada matahari, Merkurius. Mana bisa ditunjukkan? Merkurius, Venus, matahari, ya, Merkurius, Venus. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Amplas dulu untuk kelompoknya Rahmatia dan Elsa. Bagus. Kelompok selanjutnya siapa? Mana dulu? Ayo, siapa? Mail. Oke, silakan Ismail. Kau setengah kok. Ayo kau bisa boleh juga kalau tidak apa-apa. Ayo. Ya, Baik. saya jangan terlalu cepat. Enggak apa-apa. Silakan. Pertama-tama. Ya, nanti kan saling melengkapi. Ayo. Enak, mari kita masukkan. Ya, mulai dimulai saya. Tahu sama malu-malu. Ayo. Ya. Nah, baca. Ayo. Tinggal baca. Baca ayo. Ampun. Nah, betul. Yang mana? Ini. Gas. Ya. Pada suatu Ya. saat, sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan pasangan matahari. Pasang itu terbentuk seperti cerutu yang sangat besar. Bentuk cerutu yang sangat besar ini kemudian bergerak mengelilingi matahari dan pecahan menjadi sejumlah butir-butir kecil. Butir-butir yang terbesar pada menarik butir-butir yang kecil sehingga akhirnya berbentuk gumpalan yang menjadi planet-planet. Hal yang sama juga terjadi pada terbentuk Satelit. satelit. Oke. Bisa diilustrasikan? Nah, ilustrasikan coba. Seperti Ya. Ini nih. Bukan Silakan. Ada dua bintang. dua bintang yang sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Oke. Hal ini menyebabkan pasang pada matahari itu berbentuk cerutu yang sangat besar. Aduh, Terus yang besar. Bentuk cerutu yang sangat besar ini kemudian bergerak mengelilingi matahari dan pecah. bagaimana modelnya? Kan? Ya. Cek aku rek. Ya, coba. Nah, dari tadi kan ada matahari. ya, Matahari. Ah. Ini. Terus Ada bintang yang melintas. Tadi itu melintas. melintas Oke, terus bagiannya tertarik jadi cerutu. cerutu kemudian bergerak Nah, mengelilingi matahari oke. dan pecah menjadi sejumlah cerutu. Nah, itu pecah. Setelah pecah, Nah, dia mengelilingi matahari kan? Oke. nah, Maka terbentuklah planet-planet. Hati-hati, satu orbit satu planet. jangan berdua. Ya, tidak boleh dua. Oke. Bisa jelaskan mana planet pertama mana? Ini Itu apa itu namanya? Merkurius, Oke, terus? Venus, Oke. Bumi, Ya. Mars, Jupiter, Kemudian? Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, good. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Ismail. Oke, next. Terakhir. Kelompoknya single ya. Laila, silakan. Pada saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, dan di sini saya membahas teori hipotesis ledakan bintang Oke. dari R.A. Lightman. Ya. Jadi teori ledakan bintang itu disebut juga teori bintang kembar. Menurut Raymond Arthur Layton, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar karena bintang yang tidak meledak ini memiliki gravitasi yang kuat. Sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi matahari yang tidak
tidak meledak tadi. tidak meledak. Iya. Jadi ini jadi mengelilingi matahari ini. Sip. Yang satunya sudah tidak ada ya karena sudah Karena ini meledak. sudah Oke. meledak. Jadi ini adalah material-material yang tadinya sudah meledak. Kemudian dia jadi apa tuh? Jadi planet. Ini jadi planet-planet Oke. seperti ada Merkurius, Venus, ada Bumi, Saturnus, Mars. Mars, Mars, Saturnus, Jupiter. gitu. Jupiter. Saturn, ya, Jupiter, Saturnus, Saturnus, Uranus. Uranus, Neptunus. Oke. Ya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk Laila. Baik, adik-adik sekalian, dari apa yang sudah adik-adik sudah presentasikan masing-masing, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Pak, kenapa sekarang planet Pluto? Oke, bagus. Tadi kan yang dibicarakan tadi cuma 8 planet ya. Ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Nah, ini pasti terbawa dari masa SD dan SMP kan. Ya. Masih ada namanya planet Pluto. Planet ke-9. Kenapa Pluto tidak ada lagi yang kita bahas tadi? Kemana dia? Kira-kira kenapa Pluto lagi tidak diakui? Ada yang bisa menggambarkan? Kira-kira kenapa? Ya? Belum pernah. Oke. Ilustrasinya seperti ini adik-adik. Jadi tadi Pluto itu planet paling di belakangnya, paling jauh. Ya. Kemudian paling kecil. Nah, ada 3. Jadi Pluto itu sudah dikeluarkan dari sistem tata surya menurut para pakar dari persatuan ini ya, astronomi di tahun 2006, karena sudah ada 3 kriteria. Yang pertama, ternyata Pluto itu jaraknya sudah sangat jauh dari matahari. Yang kedua, ukuran Pluto itu sudah sangat kecil karena sebelumnya ada planet yang ditemukan itu ukurannya lebih besar dari planet Pluto, tapi tidak diakui sebagai planet dalam sistem tata surya kita. Makanya, dan yang kemudian yang terakhir, ternyata Pluto itu agak sedikit hang kalau orang ya, sedikit gila gitu. Dia sering memotong lintasannya Uranus, Neptunus. Jadi dia sering mengambil lintasannya Neptunus. Nah, jadi 3 tadi kriteria yang menyebabkan akhirnya para ahli itu menyimpulkan bahwa Pluto sudah tidak dimasukkan lagi dalam sistem Tata surya. Bagus. Ada lagi? Pak, Ya. apa kita bisa tinggal di planet lain selain Bumi? Oke, bagus. Menurut kalian kira-kira apa yang membuat kita bisa tinggal di bumi? Ada tumbuhan. Ada apa? Tumbuhan. Tumbuhan, bagus. Ada apa? Air. Air, betul. Ada apa lagi? Oksigen. Oksigen. Ini kan syarat ya, minimal syarat ini yang bisa membuat kita bisa tinggal di bumi. Nah, sekarang misalnya adik-adik mau tinggal di planet mana coba? Mars. Di Mars. Oke. Silakan adik-adik cari ketiga kategori dasar tadi ini yang menjadi sumber kehidupan kita. Di Mars ada air? Belum ada. Belum ada ya. Walaupun ada yang sempat memfoto ya melalui satelit luar angkasa, ada seperti jalur sungai, tapi itu belum terbukti. Udara, tumbuhan, untuk sumber makanan kita belum ada kan yang tumbuhan yang di Mars atau di planet lain. Yang ketiga, udara. Nah, yang perlu adik-adik ketahui kan Mars ini yang sering-sering digadang-gadang boleh ditempati oleh manusia kan. Ternyata di Mars itu kalau kita bernapas di bumi itu pakai apa? Oksigen kan. Kita buang oksigen,
kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Ya. Ternyata kehidupan di Mars itu terbalik. Ya. Di sana yang paling banyak karbon dioksida. Makanya Mars itu kelihatan warna merah. Itu Pak Guru mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata bumi kita itu terbentuk oleh beberapa proses. Ya, ada beberapa teori tadi yang mendasarinya. Ada teori pasang surut, ada teori planetasimal, teori bintang kembar atau ledakan bintang. Dan dari kesemua teori itu melahirkan sistem tata surya, yang sistem tata surya itu sendiri terdiri dari benda-benda langit seperti matahari sebagai pusatnya, dikelilingi oleh 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik adik-adik sekalian, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan lebih fokus kepada planet Bumi. Karena kita harus fokus di mana tempat kita tinggal. Minggu depan kita akan belajar tentang kenapa terjadi siang dan malam. Kenapa tidak ada musim salju di Indonesia? Kenapa cuma di tempat lain ada salju? Ya. Kenapa di Indonesia hanya ada musim kemarau dan musim hujan? Ya. Kenapa dalam satu hari itu 365 hari? Kenapa tidak lebih dari itu? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang dampak daripada rotasi dan revolusi bumi. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah mungkin hanya ini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Guru sampaikan bisa adik-adik serap dengan baik, bisa berguna untuk pembelajaran adik-adik ke depan. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia kelihatan merah? Karena di sana karena karbon dioksidanya banyak, makanya tanahnya Mars itu berkarat. Tahu karat ya? Yang di besi. Dan permukaan tanah di Mars itu didominasi oleh besi. Besi ketemu dengan karbon dioksida, jadi terjadi korosi, berkarat. Tidak bisa tumbuh apa-apa. Nah, jadi minimal kalau misalnya mau hidup di ini, minimal 3 syarat itu harus dipenuhi. Ada air, ada oksigen, ada tumbuhan, atau minimal kau bisa membuat makanan di sana. Ya. Baik, masih ada yang ditanyakan atau gimana? Cukup? Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan inti pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan si Merbaila. Ya. Jadi sistem tata surya ini terbentuk dari matahari yang Nah, aku bahasakan dengan bahasamu sendiri. Oke, silakan. Ada yang bisa menambahkan? Menurut kamu pembelajaran kita ini hari ini bagaimana? Apa yang kamu bisa simpulkan? Kan itu bukan tentang terjadinya proses planet Terbentuknya yang menjadi sistem tata surya. sorry. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Elsa mungkin? dalam tata surya ini kita bisa memahami tentang isinya dengan penjelasan di tata surya dan tentang proses terjadinya pembentukan planet-planet. Jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit. Kumpulan benda langit itu yang terbentuk dari bintang yang disebut dengan matahari.
dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Oke, bagus. Jadi apa yang sudah adik-adik simpulkan tadi itu, Pak Guru mengambil satu kesimpulan bahwa